karena mereka tidak memahami, yaitu Abdul Karim Al-Jili dalam kitab Insan Kamil. Padahal kita Insan Kamil itu diakui oleh dunia Islam, diakui oleh Menteri Agama, diakui oleh MUI, yaitu tertulis di dalam kitab itu menafsirkan, mengembalikan dari ruang kepada insan. Qul huwallah, katakan oleh Muhammad. Jadi oleh Abdul Karim Al-Jili, huwa itu dianya engkau Muhammad Allah. Para hadirin hadirat, bahwa pemerintah wujudnya awalnya kepada Aceh berulang ke 22 tahun tiap bulan berhenti di umur 50 bagai masuk di umur 75 tetap diuji ayat datang kepada Aceh. Jadi dalam tsunami Sumatera dalam konteknya nanti datang bertanya kepada Aceh itu nyarin yang ada di kota jadi tujuan daripada Aceh untuk menyampaikan tersebut jadi semenjak bentuk dan penggagas ini di Saudi Supian di Darul Ihsan di pesantren Tuan, lalu terus bermunculan yaitu penentang-penentang yang menentang ajaran yang tinggal ditentang sudah sampai 20 tahun. Jadi yang menentang pada dia menentang 20 tahun. Ditentang oleh pimpinan semua ulama pesantren yang besar-besar di Aceh, terutama yaitu pesantren Darussalam. Darussalam Labuan Hadi, yaitu pesantren Labuan sendiri. Lalu oleh karena pesantren Labuan sendiri yang menentang Darussalam, maka pesantren-pesantren yang lain itu pesantren kecil-kecil, karena berusaha dengan Darussalam, baik namanya pesantren Semalangan, pesantren Permadi itu semua kali dari Darussalam. Jadi Darussalam menentang, jadi pesantren menentang deh. Jadi sungguh pun ditentang, Darussalam terus berkembang sehingga di tahun 2010 diadakan seminar ke Asia bersama dengan Pak Ramli di Dambi. Kemudian 2012 diadakan seminar Tasawuf di Selangor. 2014 diadakan yaitu seminar Tasawuf di Abiah bersama Pak Yudri. Kemudian 2016 diadakan di Cibinong, yaitu di Bogor, dan kemudian diadakan terus seminar-seminar di Gorontalo, Batam. Terakhir diadakan seminar Tasawuf di Banda Aceh tingkat internasional yang dibuka oleh Pak pada masa itu. Dihadiri ulama-ulama baik dari Indonesia, dari Mesir, dari Iran. Ada ulama-ulama yang ada di Aceh diundang supaya hadir, tidak hadir.
Tidak hadir? Tidak. Dan menganggap mereka itu lebih alim pula dari ulama-ulama yang ada di Mesir. Ulama Aceh anggap dia lebih alim daripada ulama-ulama yang ada di Turki, lebih alim daripada ulama di Iran, sehingga mereka diundang. Jadi mereka tidak mengerti. Sudah ketemu. Jadi mengapa mereka tidak mengerti? Karena mereka tidak memahami, yaitu Abu Karim Al-Jili dalam kitab Insan Kamil. Padahal kita Insan Kamil itu diakui oleh dunia Islam, diakui oleh Menteri Agama, diakui oleh MUI, yaitu tertulis di dalam kitab itu menafsirkan, mengembalikan tabir ruang kepada insan. Qul huwallah, katakan oleh Muhammad, jadi oleh Abdul Karim Al-Jili, huwa itu dianya engkau Muhammad Allah. Jadi penting ulama-ulama Aceh memikirkannya demikian. Padahal Abdul Karim Al-Jili ini orang sufi, orang hakikat. Katakan oleh Muhammad, dianya engkau Muhammad, hakikatmu, maksudnya hakikat wujudmu adalah Allah, bukan pakaian Muhammad. Hakikat wujudmu Muhammad Allah, dengan makna kalau tidak ada Allah, tidak ada engkau, asal engkau Allah. Engkau diciptakan oleh Allah. Jadi Abdul Karim Al-Jili ini orang sufi, dia orang hakikat. Jadi kalau kita membicarakan hakikat, kita membicarakan wujud. Jadi kalau kita membicarakan syariat, kita membicarakan sifat. Contoh umpamanya garam. Apa itu garam? Oh, garam itu asin, itu sifat. Garam, apa itu garam? Garam itu air, itu hakikat. Jadi kalau kita katakan garam itu asin, itu sifatnya, itu syariat. Tadi kalau kita katakan namanya Muhammad itu hamba Allah, itu syariat, sifat. Kalau kita mengatakan Muhammad itu Allah, itu hakikat. Maksudnya asal Muhammad itu Allah, wujud. Ini maksud wujud Muhammad itu adalah berdiri dengan wujud Allah, karena wujud Allah berdiri sendirinya, lainnya berdiri dengan wujud Allah. Makanya oleh Qudwatun Nabi, jadi ulun dihukum di Qudwatun Nabi, betul godelo murid yang kembali. Nanti kita Insan Kamil menurut pendapat mana ini benar. Tekun di Qudwatun Nabi ini tidak diajarkan oleh guru saya Abi Mudawali. Ya, ada yang bodoh. Jadi oleh karenanya dia yang bodoh akibat dan kejir. Mantul pun aku bodoh rawat lo. Sehingga dibuatlah dari dalam kanun MPU, hanya kanun itu Masjid Al Faisal tidak boleh mengembalikan dan berbuat dalam kata-kata kul kepada Muhammad sesuai dengan apa yang disampaikan
diceritakan oleh Abdul Karim Al-Jili dalam pesan kami. Yang kanannya tetap dipakai, ditabuh betul yang perlu diajar. Sehingga padahal itu ajaran hakikat. Sehingga awal-awal yang di kampung-kampung di kabupaten kami kesuanya tidak karena membenarkan pendapat Abdul Karim Al-Jili. Di Rome bagian kita pada di Rome bagian yang dimatang di Sungai Raya dan segala macam. Sehingga untuk gunung kami berzikir payahnya pujuk berulang-ulang pada jadi kena diangkat kita, kena diangkat ya. Tapi alhamdulillah nanti itu berulang nanti nanti makanya pun ditulis dalam makalahnya bahwa dalam memahami agama Islamnya harus tahu kita syariat, harus tahu kita hakikat. Syariat ini terdiri pertama dari akidah, beriman kepada Allah dan Rasul, beriman dengan sifat-sifat keduanya dan yang kait-kait akidah. Dan kedua, paham hukum syara, perintah dan larangan, apa yang diperintahkan oleh Allah pada kita dalam segi ibadah, nama sembahyang, ibadah, tegepur syarat hukum, ibadah haji, tegepur dengan bagaimana rukun haji, cara haji dalam segi ibadah dan juga dalam segi muamalah, jual beli dan segala macam, menikah, perkawinan dan jemaah, itu dikatakan hukum syara. Hanya tidak boleh berzina, tidak boleh berjudi, itu larangan. Jadi mengerti paham kepada perintah dan larangan dan mengamalkannya, ini kedua syariat. Dan ketiga, kita mengerti tasawuf, sifat-sifat nafsu, mana sifat nafsu yang baik, yang tidak baik, dan yang paham. Yang tidak baik kedengkian, kesombongan, tidak baik buruk sangka, tidak baik. Yang baik kesabaran, tanya rendah hati, tanya peduli, tanya benar, tanya pemalu. Ada mengetahui sifat-sifat nafsu yang baik, yang tidak baik, dan kita amalkan itu, bahwa kita lakukan perintah, menjauhkan larangan, kita beriman kepada Allah dan Rasul, dan kita punya sifat-sifat nafsu yang baik, tidak ada yang jelek. Dan kedua, kita sebagai umat Islam, kita harus berkasat berkemauan untuk dekat dengan Allah. Kasat kemauan untuk dekat dengan Allah. Ini dikatakan tarikat namanya. Kasat kemauan supaya untuk Allah, untuk ilmu kepada Allah. Maka perlu berzikir, perlu berzikir supaya dekat Allah. Kasat kemauan untuk dekat dengan Allah hanya berzikir, maka diadakanlah tertib seribu berzikir supaya hudur Allah dalam hati ini, supaya dekat Allah, ingatan hanya Allah. Itu tarikat namanya. Kemudian hakikat, terlihat keberadaan Allah itu pada batinnya, karena melihat pemberian yang banyak, ada penyok diberikan pemberian yang banyak, yaitu mata pemberian Allah, kaki pemberian Allah baru, pangkat, kedudukan. Jadi sayang ke Allah, terlihat kasih sayang Allah. Itu merupakan istilahnya nur-nur, tajalli Allah dalam hatinya oleh anwar-anwar walidat, karena kasat kemauannya itu selalu kepada Allah dan selalu
selalu azam dekat kasat hanya Allah terlihat dalam hatinya bermohon yang kuat, terlihat kebagusan kebaikan Allah, sehingga hilang kebaikan selain Allah. Kebaikan pejabat hilang, ayah dan hilang, kemudian minum hilang, hanya terlihat kebaikan Allah saja, lupa hanya kepada kebaikan lainnya. Jadi terlihat hanya perbuatan dan sifat Allah dan wujud Allah, tidak terlihat lainnya, itu dikatakan makrifat namanya. Jadi yang telah hilang di Aceh dalam pengembangan Islamnya mengenai hakikat. Tarikatnya nafsu, tapi duduk hakikat. Bagaimana dekat dengan Allah berdekat. Tapi dalam zikirnya lemahnya lain, lemahnya, anaknya hatinya. Harus berdekat. Biar lemah lain, lemah kasih sayang. Kebaikan Allah sehingga lupa kepada lain Allah, agar supaya mereka dapat bersama Allah, akan hilanglah kesombongan anaknya dalam batinnya, akan hilanglah itu sifat-sifat yang keji di dalam batinnya, tidak ada kedengkian, kesombongan, maka hanya bisa hidup berkasih sayang. Ini hanya perlu belajar hakikat. Haji kemarin dulu hakikat menambah haji. Makanya Acehnya edaran, Acehnya awal maka amalnya ajaran kesufian yang bisa membawa amalnya Aceh. Ajaran hakikatnya ajaran kesufian, makanya Aceh pada masa delay cukup terkenal di mana-mana, baik di Malaysia ataupun juga di Jawa cukup Aceh, karena ilmu mengenai kesucian hakikatnya telah begitu tumbuh bagus di Aceh. Yang mana tanya boleh syariat betul, boleh di Aceh dinas syariat, tapi yang banyak pahala yang jahat dari sih, yang menjudi, yang mengajak. Karena ada hakikat, jadi kita harus tahu hakikat daripada syariat, bukan syariat saja, hakikat dari syariat, supaya ini dapat akhlak yang bagus, beriman yang kamil, ibadat yang baik, yang benar. Jadi dari yang bahwa kalau tidak kita paham mengembalikan dari ruang kepada insan, berarti kita tidak paham hakikat. Jadi kalau kita tidak paham hakikat, maka tumbuhlah cinta dunia di dalam hati kita. Jadi kekeh ulama-ulama tasawuf, man tafaqaha wala tasawwafa faqad tafassaka. Siapa dia tahu syariat tapi dia tidak tahu tasawuf hakikat, maka sungguh fasik lagi. Nyatanya tahu syariat, tidak tahu hakikat, hanya fasik. Pada masanya cinta dunia, galak kepada dunia, galak kepeng, dengkul balik galak kepeng, galak berkat, boleh perbesar berbahaya. Jadi mengajar berdakwah hanya lalai juga perbesar. Ini tidak paham hakikat. Jadi para hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah supaya kita tumbuhkan di samping Islam ini, kita lakukan berkhidmat beribadah yang baik dengan syariat, juga kita supaya bisa kita dekat dengan Allah, terlihat keberadaan Allah dalam batin kita, kasih sayangnya, sehingga kita merdeka dari alam, kita hidup dapat bersama Allah. Para hadirin hadirat, itulah makna daripada makalah yang pertama.
Jadi imannya di dalam tasawuf terbagi kepada 4 iman. Pertama, iman munafik. Berarti munafiknya bukan lain, bukan lain, tapi ditanya dia anak kan, banyak tapi buku anak, dan Islam, tapi yang diwajibkan oleh Islam hanya buku ini. Yang munafik itu iman munafik. Dan kedua, iman awal. Jika terbayang di kekuatan ada lucu kaget, tapi harapnya dan takutnya kepada lain Allah lebih daripada Allah. Yang lama di pamaji Allahnya dikurum dingai. Yang pegawai jadi itu mana cipos belum ingat. Cipos punya pegawai wali kota orang yang ingat waktu itu. Punya pegawai daripada Pak Pangdam ada Allah tak ingat 3. Jadi takutnya kepada lain Allah lebih daripada Allah. Dia belum bisa berakhlak bagus, belum bisa sabar, belum bisa rendah hati, belum bisa umpamanya dia itu benar, siapa perbuatannya belum dapat kita peduli, belum dapat dia melihat hak orang, kelebihan orang, melupakan kelebihannya, haknya. Belum ada akhlak yang bagus. Dia dikatakan iman itu iman awal. Dan ketiga, iman kawas. Iman kawasnya dia itu tidak lagi takut dengan masa depan, masalah rezeki dan ekonomi. Yakin rezekinya karena dalam ketentuan ilmu Allah. Wa min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada yang mata tahun ini melainkan Allah rezeki. Itu dia tak tahu mengenai masa depan, dia tak tahu benar. Karena yakin itu tak ada dalam ketentuan Allah. Dan dia telah dapat berakhlak bagus. Dia tidak sombong, akhlaknya baik. Dan selalu dia telah terlihat keberadaan Allah. Karena terlihat dia tidak lupa-lupa lagi Allah. Karena dia tahu yang menggerakkan, yang mendiamkan Allah, yang memberi petunjuk dan juga yang memberi taufik wilayah Allah, yang menyayangkan istrinya kepadanya siapa? Yang menyayangkan suami Allah, yang mengenyangkan. Jadi itu dekat dengan Allah, selalu terlihat keberadaan Allah. Dia selalu dapat berakhlak bagus, dan dia itu imannya telah dia telah Allah telah ada bersamanya. Dia tidak takut masa depan. Jadi ini iman yang ketiga. Jadi kalau iman yang keempat, dia melihat alam ini tidak punya wujud, seperti debu. Karena dia tahu bahwa wujud alam ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudnya ini limpahan daripada wujud Allah, tidak berdiri sendirinya alam, berdiri dengan wujud Allah. Ini iman yang keempat. Jadi supaya kita jangan beriman munafik, iman awal, supaya kita dapat menjadi iman muridin atau iman yang ketiga, inilah kita belajar tauhid tasawuf sufi. Dan kedua, supaya kita dapat beribadah baik. Tadi ibadah baik secara hukum yang benar kita telah lakukan. Kita tidak ada wujud dari yang terlihat. Pekerjaan kita ini datang dari Allah, tidak dari kita sendiri.
rukuk dan sujud kita ini datang dari Allah. Kita dapat melakukan yaitu khusyuk dan tawadhu dalam melakukan salat, dan kita dapat zuhud supaya salat kita ini Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda, membaguskan ibadah. Ini guna kita belajar lebih. Dan ketiga, supaya kita dapat berakhlak baik. Akhlak baik, tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik terhadap orang lain. Berarti becengengnya, ada tak tundai le, berpakili muda wale orang mana aneh menanci untuk anda supaya bisa berakhlak. Jadi bisa beriman baik, beribadat baik, berakhlak baik. Dari itu makanya majelis pengkajian Jerusalem dia tidak ada kaitan dengan politik atau berpolitik, karena yang dibicarakan, yang dikembangkan dalam kajian tasawuf yaitu bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu, supaya kita dapat mengamalkan ilmu dengan baik, supaya kita benar-benar beriman yang kuat, yang kokoh, yang hakul yakin, supaya kita bisa hidup berkasih sayang. Mana tu pamang kejabatan atau kebatai yang banyak suatu yang kurih terjauh betul kurih utama kamunya macam kurih tapi kita mengembangkan ilmu, mengamalkan ilmu dan tahu yang baik. Namun yang kurih memang kamu jadi menyangkut memang kamu mau jangan memang jadi yang ke maka di antara lain ibadat yang baiknya mulai berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi la ilaha illallah pertama makna la ma'budu illallah, tidak yang disembah malaikat. Kemudian ayat ini la ilaha illallah, tidak yang bermaksud malaikat Allah. Lain lagi la mawjud illallah, tidak ada yang terjadi dalam badan saya, yang terlihat dalam badan saya kecuali Allah. Perbuatannya, sifatnya, hanya wujudnya. Hilang yang lain. Menyokap itu ketika la mawjud biha illallah, dong kaji oleh Allah kasufi. Jadi la mawjud biha illallah itu adalah zikir sufi. Kalau la maksud biha illallah itu zikir tasawuf tarekat. Kalau la ma'bud biha illallah itu zikir syariah. Zikir syariah, zikir syariah. Jadi supaya zikir syariah ditingkatkan kepada zikir tarekat, ditingkatkan kepada zikir hakikat. Karena zikirnya macam-macam sih. Nah zikir ma'al naflahnya nama-nama. Zikir la ilaha illallah dirinya hanya Allah. La ilaha illallah zikir yang dah terbangun hati, teringat Allah yang kata pala guna pala berjihad. La ilaha illallah yang tinggal tanya yang tinggal tanya kurnya nikah palanya. La ilaha illallah tanya apa Allah, tanya Allah jawabannya begitu banyak. Yang kata bangun la ilaha illallah zikir ma'al hudur, hanya Allah yang teringat, yang lainnya tuh ini nggak teringat lagi, yang nggak teringat, yang kali lah la ilaha illallah tidak ada yang terjadi, malaikat Allah terlihat dalam hatiku, yang lainnya hilang termasuk diriku. Itu zikir sufi. Jadi rupanya banyak pahalanya. Ketahuilah di dalam kitab dikatakan amalan yang
paling bagus, nah, kita tasawuf adalah amalan zikir, sembahyang, tayangkan, zikir dan sembahyang. Karena sembahyang tapi kita get amalan zikir dengan sembahyang. Contohnya berikan sembahyang berapa bagus itu amalan zikir. Mengapa? Bila mana cahaya zikir itu masuk ke dalam hati kita, maka yang batal-batal itu hilang. Cahaya zikir tanah ada dan nyuruh zikirnya gadau. Kadang-kadang penyakit-penyakitnya gadau terbang. Nyuka cahaya zikir mana? Langsung. Anak-anak kemudian tanya dulu jahat li, anak-anak kedengkian tanya bakal li. Bila mana cahaya zikir masuk ke dalam hati kita, maka semua yang batal-batal yang ada dalam hati kita hilang dengan sebab cahaya zikir. Apa hadirin hadirat sekalian, jadi tunjukkannya mana Pak Dandong mulai banci kita ada salah dalam tunjuknya ada punya Pak Haji di rom-rom kita ada jadi marilah mudah-mudahan benar-benar dari hamba Allah yang baik selalu hidayah mendapat rahmat keampunannya dan juga dapat kitanya bersama daripada dengan para nabi dan wali-walinya Allah. Hadirin yang dirahmati, demikian saja kurang lebih kurang untuk jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.